Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang kalau sudah dapat SP3K dan kita sudah setuju sama SP3K itu, apakah benar masih bisa dibatalin? Nggak kena denda sama sekali? Nah, mungkin Sobat KPR yang ngikutin KPR Academy dari kemarin-kemarin mungkin udah tahu jawabannya ya. Kalau waktu itu kita udah pernah menjelaskan bahwa yang namanya KPR itu sampai titik di akad KPR itu ditandatangani baru timbul segala macam kewajiban. Tapi kalau sebelum itu terjadi, sebenarnya teman-teman tidak ada kewajiban apapun kepada pihak bank. Kenapa? Karena fasilitasnya sendiri belum dicairkan. Dan teman-teman belum tanda tangan komitmen di perjanjian KPR. Nah, jadi otomatis kalau baru judulnya SP3K, baru penjadwalan untuk akad. Nah, itu kalau teman-teman nggak hadir, nggak datang gitu, nggak ada kewajiban apa-apa sebenarnya buat teman-teman. Nah, tapi ini saya mau sharing nih. Ada nih kebetulan Sobat KPR yang ketemu sama satu bank, ini diuber-uber terus sama marketingnya. Nah, saya cerita dulu sedikit ya. Kondisinya seperti apa. Nah, dia waktu itu dia konsultasi sama KPR Academy. KPR Academy, ini saya sudah dapat SP3K dan saya sudah menyetujui, sudah mengembalikan gitu. Tapi setelah saya timbang-timbang kembali, saya nggak yakin bahwa saya mengambil KPR ini akan nyaman ke depannya. Jadi saya setelah dipikirkan lebih dalam lagi, saya mikir kayaknya baiknya saya batalin deh KPR ini. Dan dia nyampein itu ke pihak marketingnya. Dan pihak marketingnya tiba-tiba memberikan respon yang agak di luar dugaan dia. Yaitu, wah Mbak, nggak bisa kayak begini Mbak. Kalau Mbak batalin nih sekarang, Mbak nanti kena denda. Nah, ini di chatting nih, chatting WhatsApp gitu. Oh, dia kaget kan. Loh, kok kenapa bisa saya kena denda gitu. Nah, Sobat KPR ini sebenarnya udah sangat-sangat teliti banget, sangat-sangat kritis banget gitu. Dia tunjukin, ini kan yang di lampiran SP3K-nya nih ada ketentuan syarat ini. Dia pelajarin, dibalikin lagi ke marketingnya. Di bagian mana Mbak yang menyatakan bahwa saya wajib bayar denda kalau saya batalin posisi saya baru saya setuju sama SP3K. Dikasih unjuk kan semua ininya. Yang di SP3K-nya tuh yang ada syarat dan ketentuan bla bla bla. Nah, kata Mbaknya, di situ memang nggak tertulis Mbak, tapi ini memang ada aturannya bahwa Mbak nih kalau misalnya Mbak membatalkan, ini Mbak nggak bisa deh, ini pasti karena denda gitu. Jadi baiknya ini kita ngomongin baik-baik deh gitu. Nih Mbak kapan kira-kira bisa datang ke kantor biar bisa ngejelasin sama manajer saya. Kok tiba-tiba udah manajer dibawa-bawa? Waduh, makin dak-dikduk juga nih. Kok seperti ini ya? Kok kayaknya semakin runyam gitu. Nah, Sobat KPR ini kan nanya sama tim expert kami dan kami jelasin bahwa nggak ada. Benar-benar nggak ada ketentuan yang mengikat kamu sepanjang kamu belum tanda tangan perjanjian KPR. Dan apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Kamu sudah meneliti yang namanya SP3K itu tuh, semua syarat ketentuannya kamu kutilin gitu. Di bagian mananya gitu. Tapi ternyata ya marketing KPR-nya tetap bilang, ini ada denda loh gitu. Ayo jelasin nih ke atasan saya, ke manajer saya. Nah, dia makin bingung gitu. Waktu itu tim expert kami sudah menyarankan bahwa kalau kamu sampai ngerasa terganggu nih sama bank ini gitu, karena diuber-uber terus dan dibilang bakal kena denda bla bla bla. Nah, sudah disarankan bahwa kamu bisa lapor ke OJK gitu. Nah, cuma sepertinya Sobat KPR ini benar-benar
orang yang sangat sabar dan nggak mau cari ribut, nggak mau cari sensasi kemana-mana gitu, nggak mau cari masalah gitu. Karena dia ngerti kalau udah dilaporin ke OJK, waduh, banknya pasti agak ya bank pasti akan nurut banget lah sama OJK. Jadi bank harusnya nggak akan sembarangan. Apalagi kalau udah sampai dilaporin ke OJK, aduh, rasanya hubungan baik itu mungkin jadi agak kurang enak ya gitu. Nah itu yang mungkin dihindari sama Sobat KPR ini. Sobat KPR ini cari berbagai macam alasan gitu. Dia bilang, ini kan rumahnya nanti bisalah diakalin begini gitu. Kan didatengin aja seminggu sekali gitu untuk dibersihin gitu. Nah, Sobat KPR kita ini dia terus mencari syarat dan ketentuan yang dia benar-benar keberatan gitu. Dan dia ketemu waktu itu ada satu syarat ketentuan yang menyatakan bahwa untuk properti yang dibeli, karena berhubung ini fasilitas KPR-nya adalah fasilitas KPR yang ada subsidinya, nah jadi wajib untuk dihuni. Sedangkan pihak marketing KPR dari banknya bilang, bisalah diaturin gitu, yang penting Mbak nanti seminggu sekali nyapuin gitu, bersih gitu, ini kesannya kayak ada yang nempatin gitu. Jadi dia hanya ngebalikin bahwa, waduh tapi kan ini di syarat ketentuannya seperti ini, saya nggak berani ngelanggar gitu. Dan marketing KPR-nya tetap masih bilang, Mbak, kita ketemu deh hari Senin besok ya, gitu. Datang ke kantor, gitu. Ini manajer saya mau bicara lebih lanjut nih sama Mbak. Sobat KPR ini makin bingung. Waduh, udah dikeluarin jurus ini itu, masih nggak ini juga. Akhirnya nanya lagi kan ke tim expert KPR Academy, ini kira-kira saya mesti ngapain? Tim expert kami cuma menyarankan, udah cuekin aja itu, nggak usah ditanggepin, nggak usah didatengin. Kalau dia masih ngeganggu terus, langsung hajar aja, tembak ke OJK. Jadi ya dia pun juga melakukan apa yang perlu dia lakukan, dan dia menjelaskan sekali lagi bahwa karena ada disyaratkan harus menempati, yang mana syarat itu nggak bisa dia penuhi karena kebetulan lokasi rumahnya itu cukup jauh dengan lokasi tempat dia bekerja. Jadi dia bersikeras, dia bilang, ya, saya nggak mau ngakalin peraturan yang seperti ini. Nanti kalau misalnya salah-salah melanggar seperti ini, malah saya yang akan rugi gitu. Nah setelah dia berkeras seperti itu, syukurlah tidak ada respons lanjutan dari marketing KPR bank tersebut. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa kalau kita ketemu dengan kejadian yang seperti ini bukan berarti banknya buruk. Kenapa? Karena di satu bank, apalagi bank yang besar, itu kan punya banyak sekali tenaga pemasaran di sana-sini gitu. Punya banyak sekali karyawan, yang mana mereka memang punya prosedur internal. Tapi apakah prosedur internal itu semuanya 100% bisa diikuti oleh semua karyawannya dengan baik? Kan belum tentu juga. Jadi balik lagi, kalau teman-teman ketemu kasus yang seperti ini, teman-teman jangan terlalu khawatir, dan teman-teman juga sebenarnya nggak perlu sungkan sih untuk lapor ke OJK gitu, karena OJK sangat membuka diri dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada teman-teman semua pengguna jasa keuangan untuk ngelapor, ngadu, mengeluh gitu ke OJK gitu, supaya nanti OJK bisa bantu tengahi gitu. Ini kasus seperti ini baiknya seperti apa nih dengan pihak bank. Dan kasus itu macam-macam. Ada yang skalanya berat, ada yang skalanya ringan gitu. Nah, kebetulan untuk contoh kasus yang saya sharing kali ini itu sebenarnya contoh kasus yang sangat-sangat ringan gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir ini nanti banknya kayak gimana-gimana gitu. Kalau misalnya dilaporin sekali aja cukup, dikasih tahu banknya mana, cabang mana, itu nanti OJK tinggal ngelapor ke kantor pusatnya, kantor pusat negor ke cabang tersebut, itu akan beres langsung masalah gitu. Jadi kembali lagi, kalau teman-teman memang mengalami keadaan yang tidak mengenakan nih sama lembaga jasa keuangan, baik itu bank maupun multifinance ataupun apapun lah itu, teman-teman jangan ragu untuk lapor ke OJK, mengadu ke OJK, karena memang OJK membuka diri untuk menerima laporan-laporan tersebut supaya pelaku jasa keuangan bisa menjalankan bisnisnya dengan lebih bertanggung jawab. Oke,
sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa dapetin insight yang berharga. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Siapa tahu ada yang ketemu oknum bank yang maksa-maksa nih. Nah, kalau kayak gini kan, kalau teman-teman nggak punya pengetahuan, dipaksa-paksa, jangan-jangan bisa keluar duit juga tuh nanti buat bayar denda. Karena kan kalau ketemu sama oknum ya, bisa jadi dia bisa memalsukan segala sesuatu gitu. Dia punya akses ke cetak kop surat dan lain-lain. Jadi share ya ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang tahu. Dan kalau ketemu dengan oknum yang model-model seperti ini, kita bisa tahu gimana cara beresinnya. Kita bisa tahu gimana cara nanganinnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.